Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai garis dan sudut, yaitu bagian hubungan antar sudut. Materi ini kita dapatkan di Matematika kelas 7. Oke, mari kita simak penjelasannya ya. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan sudut berpelurus. Nah, sudut berpelurus ini adalah dua sudut yang jumlahnya itu sudutnya 180 derajat. Nah, misalkan ini teman-teman. Di sini kita memiliki sudut AOB dengan besar T derajat dan sudut BOC dengan besar U derajat. Nah, bila sudut AOB ditambahkan dengan sudut BOC, maka hasilnya 180 derajat. Ini juga di sini bisa kita tuliskan, misalkan di sini T derajat ditambah dengan U derajat sama dengan 180 derajat. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Oke, mari kita aplikasikan ke dalam contoh soal ya. Pada sudut di bawah ini, tentukan besar sudut POR. Oke, di sini kita akan mencari besar sudut POR, yaitu sebesar 4x derajat. Nah, untuk menentukan sudut POR berarti kita harus mencari nilai x-nya ya teman-teman. Maka kita gunakan rumus sudut berpelurus, yaitu sudut POR ditambah dengan sudut QOR sama dengan 180 derajat. Kita masukkan teman-teman nilainya. Sudut POR yaitu 4x derajat ditambah dengan sudut QOR yaitu 2x derajat sama dengan 180 derajat. Karena ini sejenis teman-teman, maka kita tambahkan ya. 4x derajat ditambah 2x derajat hasilnya adalah 6x derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga kita dapatkan nilai x adalah 180 derajat per 6, yaitu hasilnya 30 derajat. Nah, kita masukkan ke dalam sudut POR ya teman-teman. Di sini kita masukkan 4 dikali dengan 30 derajat. Maka hasilnya adalah 120 derajat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar sudut POR adalah 120 derajat. Seperti itu teman-teman. Mudah ya? Insyaallah. Sekarang kita lihat contoh yang lainnya ya. Nah, di sini pada sudut di bawah ini tentukan besar sudut PRS. Di sini kita akan mencari besar sudut PRS, yaitu sebesar 3x. Di sini kita harus mencari nilai x ya. Kita gunakan rumus sudut berpelurus. Sudut PRS ditambah dengan sudut QRS sama dengan 180 derajat. Kita masukkan ke dalam rumus ya. Sudut PRS yaitu 3x derajat ditambah dengan sudut QRS yaitu 5x ditambah 20 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, ini kita keluarkan dari dalam kurungnya sehingga kita dapatkan 3x derajat ditambah 5x derajat ditambah 20 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, karena ini sejenis, maka kita tambahkan ya. 3x derajat ditambah 5x derajat hasilnya adalah 8x derajat ditambah dengan 20 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, yang 20 ini kita pindah ruaskan ya. Sehingga kita dapatkan 8x derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 20 derajat, sehingga x sama dengan 180 derajat dikurangi 20 derajat hasilnya adalah 160 derajat per 8, yaitu sebesar 20 derajat. Nah, kita sudah dapatkan nilai x nya yaitu 20 derajat. Kita masukkan ke dalam sudut PRS sehingga kita dapatkan di sini 3 dikali dengan 20 derajat, yaitu 3 dikali 20 hasilnya adalah 60 derajat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar sudut PRS adalah 60 derajat. Seperti itu teman-teman.
Mudah ya, insya Allah. Oke, kita next. Lihat contoh yang lainnya. Pada sudut di bawah ini, tentukan besar sudut KLM. Oke, di sini kita akan mencari sudut KLM, yaitu 3x ditambah 15 derajat. Nah, di sini kita harus mencari nilai x-nya ya, teman-teman. Maka kita gunakan rumus sudut berpelurus, yaitu sudut KLN ditambah dengan sudut MLN sama dengan 180 derajat. Kita masukkan ke dalam rumus ya. Sudut KLN yaitu 3x ditambah 15 derajat ditambah kemudian sudut MLN yaitu sebesar 2x ditambah 10 derajat sama dengan 180 derajat. Kita keluarkan ya masing-masing dari dalam kurungnya ya, sehingga kita dapatkan 3x derajat ditambah 15 derajat ditambah 2x derajat ditambah 10 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, di sini kita jumlahkan ya yang sejenisnya. 3x derajat ditambah dengan 2x derajat, maka hasilnya adalah 5x derajat. Kemudian 15 derajat ditambah dengan 10 derajat, maka hasilnya adalah 25 derajat sama dengan 180 derajat. 25 derajat ini kita pindah ruaskan ya, sehingga kita dapatkan 5x derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 25 derajat. X sama dengan 180 derajat dikurangi 25 derajat, hasilnya adalah 155 derajat per 5, sehingga kita dapatkan hasilnya untuk X yaitu sebesar 31 derajat. Nah, di sini kita masukkan ke dalam sudut KLN ya, teman-teman. Pertama-tama kita keluarkan dulu dari dalam kurungnya, sehingga kita dapatkan 3x derajat ditambah 15 derajat sama dengan 3 dikali dengan x-nya yaitu 31 derajat ditambah 15 derajat sama dengan 3 dikali 31 derajat, hasilnya adalah 93 derajat ditambah dengan 15 derajat. Maka kita dapatkan sudut KLN adalah 108 derajat. Seperti itu teman-teman ya. Mudah ya, insya Allah. Oke. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan sudut berpenyiku, yaitu sudut berpenyiku adalah dua sudut yang jumlah sudutnya itu 90 derajat ya teman-teman. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini kita memiliki sudut AOB dan sudut BOC dengan masing-masing besarnya sudut AOB yaitu R derajat dan BOC yaitu S derajat. Nah, ketika sudut AOB dan sudut BOC dijumlahkan, maka akan menghasilkan nilai 90 derajat. Seperti itu teman-teman. Atau di sini kita juga bisa menuliskan R derajat ditambah S derajat sama dengan 90 derajat. Seperti itu. Oke, mari kita implementasikan ke dalam contoh soal ya. Nah, di sini ada contoh soal. Pada sudut di bawah ini, tentukan besar sudut ABD. Oke, di sini yang diketahuinya itu besar sudut CBD. Nah, oke, mari kita gunakan rumus berpenyiku ya. Di sini kita akan mencari sudut ABD. Berapa? Kita tuliskan sudut ABD ditambah dengan sudut CBD sama dengan 90 derajat. Nah, kita masukkan. Misalkan di sini untuk sudut ABD kita misalkan sebagai X ya, teman-teman. X derajat ditambah dengan besar sudut CBD yaitu 30 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, yang ini kita pindah ruaskan ya, teman-teman. Sehingga kita dapatkan X derajat sama dengan 90 derajat dikurangi dengan 30 derajat. Maka besar X-nya adalah 60
derajat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar sudut ABD adalah 60 derajat. Seperti itu teman-teman. Mudah ya, insya Allah. Oke, sekarang kita lihat contoh yang lainnya. Di sini, pada sudut di bawah ini, tentukan besar nilai X. Nah, nilai X di sini kita dapatkan di sudut RQS ya teman-teman. Nah, untuk mencari nilai X, maka kita gunakan rumus sudut berpenyiku. Di sini kita tuliskan sudut PQS ditambah dengan sudut RQS sama dengan 90 derajat. Sudut PQS-nya yaitu 3x derajat ditambah dengan sudut RQS-nya yaitu 45 derajat sama dengan 90 derajat. Yang ini kita pindah ruaskan sehingga kita dapatkan 3x derajat sama dengan 90 derajat dikurangi 45 derajat. Sehingga kita dapatkan nilai x-nya yaitu 90 derajat dikurangi 45 derajat, hasilnya 45 derajat per 3. 45 derajat per 3 hasilnya adalah 15. Maka dapat disimpulkan bahwa besar nilai X adalah 15. Seperti itu. Mudah ya? Insya Allah. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada sudut yang saling bertolak belakang. Nah, di sini sudut-sudut yang bertolak belakang memiliki sudut yang sama. Nah, misalkan di sini sudut A sama dengan sudut B. Kemudian sudut C sama dengan sudut D. Nah, bila diperhatikan di sini teman-teman, sudut A ini dia bertolak belakang dengan sudut B. Kemudian sudut C ini dia bertolak belakang dengan sudut D. Seperti itu teman-teman. Maka dapat dikatakan sudut A sama dengan sudut B, kemudian sudut C sama dengan sudut D. Seperti itu teman-teman. Oke, mari kita implementasikan ke dalam contoh soal. Di sini ada contoh soal. Pada gambar di bawah ini, tentukan nilai X. Kemudian tentukan juga nilai sudut BEC, nilai Y, nilai X ditambah Y, kemudian sudut CED, dan sudut AEB. Oke, mari kita bahas satu persatu ya, teman-teman. Oke, kita cari dari yang A dulu ya, mencari nilai X. Yaitu kita tuliskan di sini. Untuk mencari nilai X, di sini teman-teman perhatikan bahwa X itu berada di sudut BEC dan sudut AED. Maka kita tuliskan di sini sudut BEC sama dengan sudut AED. Nah, kita masukkan ke dalam setiap sudutnya di sini. Besar sudut BEC adalah 5x dikurangi 10 derajat sama dengan sudut AED yaitu 3x ditambah 20 derajat. Kemudian kita keluarkan ya dari dalam kurungnya sehingga kita dapatkan 5x derajat dikurangi 10 derajat sama dengan 3x derajat ditambah 20 derajat. Kita pindah ruaskan ya teman-teman sehingga kita dapatkan 5x derajat dikurangi 3x derajat sama dengan 20 derajat ditambah 10 derajat. Kita hitung 5x derajat dikurangi 3x derajat hasilnya adalah 2x derajat sama dengan 20 derajat ditambah 10 derajat hasilnya adalah 30 derajat. Maka nilai X adalah 30 derajat per 2 yaitu hasilnya 15. Seperti itu teman-teman ya, itu untuk mencari nilai X. Nah, selanjutnya kita mencari nilai sudut BEC. Oke, di sini kita tuliskan sudut BEC sama dengan 5x dikurangi 10 derajat. Oke, ini untuk mencari sudut BEC ya teman-teman. Nah, karena nilai X-nya tadi kita sudah ketahui, maka kita substitusikan, masukkan ke dalam sudut BEC. Sehingga kita dapatkan, ini kita keluarkan terlebih dahulu, 5x derajat dikurangi 10 derajat, sama dengan 5 dikali 15 derajat, X-nya kemudian dikurangi 10 derajat.
Oke, di sini kita hitung ya teman-teman, 5 dikali 15 derajat hasilnya adalah 75 derajat dikurangi dengan 10 derajat. Maka hasilnya 75 derajat dikurangi 10 derajat yaitu 65 derajat. Dapat disimpulkan bahwa sudut BEC adalah 65 derajat. Selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai Y ya teman-teman. Nah, bila teman-teman perhatikan di sini bahwa Y itu berada di sudut CED. Nah, sudut CED ini berpelurus dengan sudut BEC. Maka kita bisa gunakan rumus sudut berpelurus ya, yaitu sudut CED ditambah dengan sudut BEC hasilnya adalah 180 derajat. Kemudian kita masukkan nih teman-teman ke dalam rumus ini. Besar sudut CED-nya yaitu 6Y ditambah 25 derajat ditambah besar sudut BEC. Tadi kita sudah menemukan besar sudut BEC itu sebesar 65 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian ini kita keluarkan dari dalam kurungnya sehingga kita dapatkan 6Y derajat ditambah 25 derajat ditambah 65 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, karena ini sejenis, maka kita bisa tambahkan ya. Nah, sehingga kita dapatkan 6Y derajat ditambah dengan 90 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, yang 90 derajat ini kita pindah ruaskan ya, sehingga kita dapatkan 6Y sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat. Hasilnya Y adalah 180 derajat dikurangi 90 derajat, hasilnya 90 derajat per 6. Maka besar Y adalah 15 derajat. Seperti itu teman-teman. Udah ya? Oke, sekarang kita masuk ke yang D. Untuk menentukan nilai X ditambah Y. Oke, di sini X ditambah Y, maka kita substitusikan ya. X-nya kita sudah ketahui, Y-nya juga kita sudah ketahui. Nilai X-nya yaitu 15 derajat, kemudian nilai Y-nya yaitu 15 derajat. Maka X ditambah Y adalah 30 derajat, seperti itu. Kemudian kita langsung ke E, yaitu mencari sudut CED. Nah, untuk mencari sudut CED, yaitu kita dapatkan besar sudutnya 6Y ditambah 25 derajat. Sama dengan, ini kita keluarkan ya, 6Y derajat ditambah 25 derajat sama dengan 6 dikali Y-nya berapa teman-teman? Yaitu 15 derajat ditambah 25 derajat. 6 dikali 15 hasilnya adalah 90 derajat ditambah 25 derajat. Maka besar sudut CED yaitu 115 derajat. Seperti itu teman-teman. Udah ya. Sekarang kita selesaikan yang terakhir yaitu F. Untuk mencari sudut AEB. Nah, di sini teman-teman bila diperhatikan bahwa besar sudut AEB ini bertolak belakang dengan sudut CED. Maka dapat disimpulkan bahwa sudut AEB bertolak belakang dengan sudut CED. Nah, maka kita dapatkan besar sudut CED-nya 115 derajat, sehingga dapat disimpulkan bahwa besar sudut AEB adalah 115 derajat. Seperti itu teman-teman. Mudah ya? Insya Allah. Oke, mari kita lihat contoh yang lainnya. Pada gambar di bawah ini, tentukan X dikurangi Y, sudut CED, dan sudut AEB. Oke, kita selesaikan satu persatu ya. Kita cari dulu nilai X-nya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bila diperhatikan bahwa nilai X itu berada di sudut BEC. Nah, sudut BEC ini bertolak belakang dengan sudut AED.
Maka kita bisa tuliskan di sini sudut BEC sama dengan sudut AED. Nah, sudut BEC-nya yaitu 5X dikurangi 27 derajat sama dengan sudut AED yaitu 73 derajat. Kita keluarkan dari dalam kurungnya ya. Sehingga kita dapatkan 5X derajat dikurangi 27 derajat sama dengan 73 derajat. Ini kita pindah ruaskan sehingga kita dapatkan 5X sama dengan 73 derajat ditambah 27 derajat. Sehingga kita dapatkan X-nya yaitu 100/5, yaitu 20. Kemudian kita cari nilai Y-nya ya. Nah, untuk mencari nilai Y, di sini teman-teman, nilai Y ini berada di sudut CED ya. Nah, yang berpelurus dengan sudut AED. Oke, maka kita bisa tuliskan di sini untuk mencari nilai Y-nya, kita gunakan rumus berpelurus ya. Sudut AED ditambah dengan sudut CED sama dengan 180 derajat. Sudut AED-nya yaitu 73 derajat, kemudian untuk sudut CED-nya yaitu 5Y ditambah dengan 17 derajat sama dengan 180. Nah, ini kita keluarkan dari dalam kurungnya ya, sehingga kita dapatkan 73 derajat ditambah 5Y derajat ditambah 17 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, ini karena sejenis, maka kita jumlahkan ya. Kita dapatkan 5Y derajat ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Yang ini kita pindah ruaskan ya, sehingga kita dapatkan 5Y sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat. Maka Y sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat, hasilnya adalah 90 derajat per 5, yaitu sebesar 18. Nah, ini untuk Y-nya kita sudah ketahui ya, yaitu 18. Sehingga untuk mencari A, maka di sini kita masukkan X dikurangi Y sama dengan 20 dikurangi dengan 18. Hasilnya adalah 2. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita cari yang B-nya, yaitu sudut CED. Nah, untuk mencari sudut CED, maka kita masukkan di sini sudut CED-nya 5Y ditambah 17 derajat. Kita keluarkan ya dari dalam kurungnya, sehingga kita dapatkan 5Y derajat ditambah 17 derajat. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai Y-nya, maka kita substitusikan 5 dikali dengan 18 derajat ditambah 17 derajat. Hasilnya yaitu 90 derajat ditambah dengan 17 derajat. Kita dapatkan 107 derajat. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari sudut AEB. Nah, di sini teman-teman coba perhatikan, untuk mencari sudut AEB bertolak belakang dengan sudut CED, maka kita dapat tuliskan sudut AEB bertolak belakang dengan sudut CED. Nah, tadi kita sudah ketahui ya teman-teman, nilai sudut CED yaitu 107 derajat. Maka dapat disimpulkan bahwa besar sudut AEB adalah 107 derajat. Seperti itu teman-teman. Mudah ya? Insya Allah. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.